Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kali ini kita mulai dengan tema yang baru ya nak ya. Pada tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 1 dan 2. Sesuai dengan judul buku di tema 4 ini, yaitu kewajiban dan hak. Kira-kira anak ustazah sudah pada tahu belum ya apa itu kewajiban dan hak? Ada yang tahu? Nah anak ustazah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi setelah melakukan kewajiban maka kamu dapat memperoleh hak. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus anak ustazah lakukan ya nak ya. Sedangkan hak yaitu sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Jadi setiap anggota keluarga kita itu nak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, kewajiban hak ini harus dilakukan secara seimbang ya nak ya. Oke, selanjutnya Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Untuk itu, mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Nah, jadi anak ustazah, pada subtema 1 ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak di rumah. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah baca terlebih dahulu ya nak ya, wacana tentang kasih sayang di rumah. Silakan dibaca anak ustazah. Selanjutnya, setelah anak ustazah membaca wacananya, silakan anak ustazah garis bawahi kalimat saran yang telah anak ustazah temukan pada teks yang telah anak ustazah baca ya nak ya. Setelah itu, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Kemudian tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Jadi silakan anak ustazah tuliskan ya nak ya, saran yang tepat yang harus dilakukan oleh Siti. Selanjutnya, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Jadi anak ustazah, 1 tahun itu ada 365 hari.
Kalau 1 minggu berarti 7 hari. Kalau 1 bulan yaitu 30 hari. Kalau 1 tahun yaitu 365 hari. Diingat-ingat ya nak ya. Kemudian Siti menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah, berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Amati contoh kemungkinan berikut ini ya nak ya. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah ini. Contohnya jumlah hari belajar yaitu 365 hari. Kemudian anak ustazah mencari kemungkinan penjumlahan ya nak ya, dengan cara penjumlahan yang hasilnya yaitu 365 hari. Seperti itu, silakan dikerjakan ya nak ya. Kemudian yang ini anak ustazah diminta untuk menentukan jumlah hari belajar yang berbeda ya nak ya. Kalau tadi 365 hari dalam 1 tahun, maka di sini anak ustazah boleh bebas untuk menentukan jumlah hari belajar. Kira-kira anak ustazah mau menentukannya berapa? Kemudian tulislah kemungkinan yang terjadi ya nak ya, hingga hasilnya itu sama dengan jumlah hari belajar yang anak ustazah tentukan. Nah, karena akan sedikit keliru kalau ditentukan sendiri, maka kita tentukan secara bersama ya nak ya. Jadi anak ustazah tinggal mencari kemungkinannya saja. Jadi di sana silakan anak ustazah tulis jumlah hari belajarnya yaitu 300 hari. Jadi silakan ditulis ya nak ya, 300 hari. Dan silakan anak ustazah cari kemungkinan yang terjadi berapa harinya sesuai dengan jumlah harinya ya nak ya. Sekarang silakan anak ustazah amati lirik lagu di bawah ini. Nah, lagu ini dapat mewakili perasaan anak ustazah untuk menyampaikan rasa kasih sayang anak ustazah terhadap orang tua. Untuk itu silakan disimak dan diikuti ya nak ya, lagu tentang Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan dari Ate Mahmud. Silakan didengarkan anak ustazah.
Oke, selanjutnya sekarang perhatikan gambar berikut ini ya nak ya. Ada 4 gambar di sana dengan cuaca yang berbeda-beda. Kira-kira apa yang Ana Ustazah lihat pada gambar di bawah ini? Kemudian bagaimana jika Ana Ustazah menghadapi situasi seperti ini? Kira-kira bagaimana nak? Jawabannya adalah begini. Manusia tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca panas, dingin, hujan, gangguan serangga, kotoran, hingga debu. Jika manusia hidup tanpa pakaian, tentunya akan menjadi kurang nyaman. Misalnya saja saat hujan tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, maka tubuh akan kepanasan. Selain itu, saat malam hari jika tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Dan dalam Islam juga pakaian itu untuk menutup aurat. Jadi kalau tidak berpakaian maka Ana Ustazah akan merasa malu. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya kita baca teks bacaan ini bersama ya nak ya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Anak Ustazah juga kan ya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Oke, kemudian setelah kita baca teks bacaannya, Ana Ustazah diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian sesuai dengan teks yang telah kita baca bersama tadi ya nak ya. Kemudian Ana Ustazah telah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang ceritakan bagaimana pengalaman Ana Ustazah merawat pakaian. Nah, ini kita lewati saja ya nak ya, tidak perlu dikerjakan. Karena pada tema sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara melipat pakaian di rumah. Jadi ini kita lewati saja ya nak ya. Selanjutnya amati masalah berikut ini. Kemudian tuliskan saran-saran menurut Ana Ustazah. Di sini ada 4 masalah ya nak ya. Misal nomor 1, Udin minta dibelikan baju baru, sedangkan di lemari baju Udin itu masih banyak dan masih bagus. Kira-kira saran Ana Ustazah gimana? Ya, sarannya bahwa sebaiknya Udin tidak perlu membeli baju baru karena baju Udin itu masih banyak dan masih bagus. Kalau Udin membeli baju baru lagi, berarti Udin hanya mubazir. Nah, seperti itu ya nak ya. Silakan Ana Ustazah berikan saran yang terbaik dan kritis.
Oke, selanjutnya mari kita baca teks bacaan di bawah ini ya nak ya, tentang istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan cara tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalau Ana Ustazah setelah usai belajar di sekolah atau selesai belajar daring ini, siangnya Ana Ustazah tidur siang juga tidak atau lanjut bermain. Nah, Ana Ustazah juga memiliki hak untuk beristirahat. Tidak hanya Siti ya nak ya, tapi setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat, termasuk anak Ustazah. Sekarang coba anak Ustazah sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa anak Ustazah lakukan. Sebutkan 5 ya nak ya. Setelah itu, setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Coba anak Ustazah tuliskan pendapat anak Ustazah kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Misal nomor 1, kalau tidur siang harus cuci kaki tangan dulu, atau menggunakan pakaian tidur, atau tidur dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak berlebihan ya nak ya, karena tidur siang juga tidak boleh terlalu lama, harus dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kurang lebih seperti itu ya nak ya, itu kalau Ustazah. Coba kalau anak Ustazah, kewajiban apa yang anak Ustazah lakukan yang sehubungan dengan tidur siang? Silakan dikerjakan ya nak ya. Oke, selanjutnya, nah yang ini tidak perlu dikerjakan ya nak ya, karena telah anak Ustazah tuliskan kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang dan 5 cara beristirahat yang biasa anak Ustazah lakukan pada halaman sebelumnya. Jadi pada halaman ini tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Alhamdulillah, barakallahu fiq ya anak Ustazah. Selesai juga pembelajaran kita. Semoga berkah dan bermanfaat, serta semoga nak Ustazah semakin lebih paham pada materi ini ya nak ya. Oke, syukron anak Ustazah atas pembelajaran hari ini. Dadah, wassalamualaikum.